Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya wa din wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda Allah yakni Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Maluka dan guru-guru SDN Maluka yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bermengajar dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah di pagi ini kita akan melaksanakan kegiatan destinasi budaya positif yang insya Allah akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita yaitu Ibu Nin. Baik, kita awali acara ini dengan pembacaan umur kita bersama. Dihormati Al-Fatihah. Baik, untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk membuka acara kegiatan ini. Pada Ibu Kepala Sekolah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang Ibu hormati guru-guru SD Negeri Al-Huda yang sekaligus Ibu banggakan, alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul dalam rangka diseminasi budaya positif yang akan dilaksanakan oleh calon guru penggerak kita yaitu Ibu Nin yang berasal dari SD Negeri Al-Huda ini. Sebelumnya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam kesempatan yang berbahagia ini kita selalu diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini menjadi ladang pahala bagi kita semua. Salam serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan ini mudah-mudahan kita semua dapat mengambil ilmu yang akan disampaikan oleh guru calon penggerak kita ya. Apa yang nanti akan beliau sampaikan kepada kita, mudah-mudahan kita dapat melaksanakannya, karena ilmu ini pasti akan bermanfaat bagi kita semua untuk kemajuan pendidikan, khususnya di sekolah kita, umumnya pendidikan di Indonesia ini. Karena apa? Karena ternyata dari hasil pendidikan calon guru penggerak ini banyak sekali ilmu-ilmu yang belum kita ketahui, khususnya bagi guru-guru yang belum pernah ya atau tidak pernah ikut calon guru penggerak Bunda. Ternyata ketika kemarin Bunda ketika kita praktek kemarin pasti lihat, oh seperti itu cara kita membuat misi dan visi, gitu kan? Awal-awalnya kita akan membuat misi dan visi kan asal kita misalnya melihat keinginan seperti ini, kemauan seperti ini, kita buat kalimatnya kan Bunda, tidak dirinci satu persatu gitu kan? Ternyata kalau seandainya ingin lebih mudah, ingin lebih fokus kepada tujuan kita, ternyata ada tekniknya ya. Nah setelah kita ketahui
ternyata itu diajarkan di calon guru penggerak. Jadi khususnya untuk guru-guru SD Awilega ini, Ibu berharap mudah-mudahan semuanya ada keinginan yang mudah-mudahan, terutama nih ada keinginan untuk menjadi calon guru penggerak. Dan alhamdulillah salah satu dari kita ya, Bu Yanti kan alhamdulillah sudah lulus, tinggal menjalankan ya Bu Yanti, yang mudah-mudahan juga diberi kelancaran. Yang lain itu Bu Rizka, walaupun sekarang Bu Rizka katakanlah belum diangkat menjadi ASN, Bu Bibil juga, Pak Ahmad, semuanya lah, Bu Rahma, Pak Dian, Pak Niki. Ibu harap mudah-mudahan masih semangat nih, masih muda-muda. Kalau seandainya kalian ibu dan bapak guru ini punya semangat tinggi, insya Allah pasti akan ada istilahnya ridho dari Allah untuk menjadi lulus apa yang kita inginkan, insya Allah. Kalau seandainya ada perjuangan pasti ada hasil ya. Kiranya cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Lagi mudah-mudahan apa nanti yang akan disampaikan oleh Ibu Nek akan kita serap ilmunya dan akan kita manfaatkan untuk kemajuan sekolah kita pada khususnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah membuka acara. Baik, kita lanjutkan acara selanjutnya yaitu acara inti, yaitu desimilasi budaya positif modul 1.4 yang akan disampaikan oleh Ibu Nen. Kepadanya dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua guru hebat? Luar biasa. Masih semangat ya? Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Terima kasih ya. Alhamdulillah pada hari ini saya di sini insya Allah akan berbagi atau sharing tentang budaya positif yang mana materi ini disampaikan di modul 1.4. Jadi saya sedang menyelesaikan satu paket modul, itu paket 1 dan ini adalah paket modul yang terakhir ya dalam modul 1 ini, jadi 1.4 dan merupakan aksi nyata. Jadi ini teh aksi nyatanya gitu ya. Jadi diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan semuanya bisa menyimak dan apabila ada kekurangannya mohon dikoreksi atau dimaklumi gitu ya. Karena saya juga masih belajar. Baik, kita mulai saja. Nah, kita mulai. Di sini sudah terpampang gambar siapa tuh? Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara ini yang mana dijadikan sebagai apa? Bapak Pendidikan Nasional ya. Yang mana menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan dari pendidikan itu adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Jadi saya garis bawahi di sini adalah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ya, oleh sebab itu pendidik itu hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya ya, tapi laku hidupnya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa setiap murid itu, setiap anak itu memiliki kodrat alamnya sendiri, memiliki bakat dan minatnya sendiri. Ya, mereka tidak kosong, memiliki potensi, memiliki pemikiran-pemikiran sendiri yang dibentuk di keluarga, gitu ya. Seperti itu.
Dan kita tugas pendidik adalah hanya menuntunnya. Makanya Ki Hajar Dewantara ini mengibaratkan pendidikan itu adalah sebagai suatu ladang. Suatu ladang. Jadi pendidikan itu ladangnya, sedangkan petani itu adalah gurunya, dan murid itu sebagai benih yang akan dituai di mana di ladang tersebut gitu ya. Nah, pendidik nanti tugasnya apa? Kalau petani itu berarti supaya tumbuhan tersebut atau benih tersebut tumbuh dengan baik, maka harus diberi apa? Pupuk, disiram. Kalau ada hama, disemprot ya, dijaga kehidupannya di orios gitu ya. Ya, karena lingkungan kita kebetulan lingkungan yang pertanian, jadi sangat cocok gitu ya kalau diibaratkan dengan ini, dengan tujuan pendidikan ini. Jadi itu ya, seperti itu pendidikan itu. Jadi pendidik itu hanya menuntun dan nanti menebalkan laku-laku yang ada pada diri siswa atau anak. Ya, misalnya siswa itu cenderung atau memiliki sifat yang positif, sukanya itu nggak bisa diam. Nah, nggak bisa diamnya itu nanti diarahkan bagaimana supaya menjadi hal yang positif, ditebakkan garisnya sehingga menjadi kegiatan yang lebih positif. Gitu ya, misalnya jadi artis atau penari profesional, misalnya seperti itu ya. Kita lanjutkan. Nah, berkaitan dengan budaya positif yang hari ini akan kita bahas. Budaya positif itu apa sih? Budaya positif itu adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita tahu bahwa profil pelajar Pancasila itu ada apa saja? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang selanjutnya berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, satu lagi kreatif. Ya, itu ada 6 profil pelajar Pancasila. Jadi itu profil pelajar Pancasila itu adalah sesuatu yang harus karena sudah disepakati, maka hal-hal tersebut itulah yang menjadi pedoman dari pendidik untuk mengembangkan laku siswa. Ya. Selanjutnya yang akan dibahas di budaya positif ini ada 7 poin konsep utama budaya positif. Semuanya ini sangat penting untuk diketahui oleh pendidik. Ya. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Bagaimana paradigma belajar yang baru dan yang seharusnya. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia. Kemudian ada restitusi, ya, posisi kontrol guru. Kemudian ada keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Kita bahas satu-satu walaupun agak lama, ya. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Nah, dalam membangun budaya positif ini, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka. Jadi kalau lingkungan sekolahnya yang positif, ya, positifnya berarti kemana? Ya, jadi mengedepankan sikap-sikap yang baik, ya. Kemudian aman, sekolah kita apakah aman? Aman, alhamdulillah. Dan nyaman, ya. Agar kalau lingkungannya sudah positif, aman dan nyaman, maka siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka. Yang dikatakan merdeka itu berarti tidak selalu ada dalam satu perintahan, ya. Kalau misalnya masih ada dalam satu perintah, maka itu belum merdeka seperti kita. Kemudian
negara kita alhamdulillah sudah ada tidak perintah lagi dari negara-negara penjajah gitu ya, berarti kita sudah mandiri dan bertanggung jawab. Nah, sikap disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Jadi nanti sikap disiplin ini yang akan menjadi berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, sekarang nih coba ada sebuah kegiatan. Misalnya Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan, cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Boleh dipraktekkan langsung? Siapa yang bertugas jadi A-nya? Siapa yang bertugas jadi B-nya? Yang A, bayangkan yang A ini kita misalnya yang A ya. Kita yang A mengepalkan tangan yang di dalam itu ada barang yang sangat berharga, berlian, namanya yang berharga itu ya. Ada barang berharga di sini. Dan teman kita si B ini berusaha untuk membuka kepalan tangan kita ini ya dengan berbagai cara. Boleh dia itu membujuk, menghardik, buka misalnya, atau mengintimidasi, memarahi boleh, menggoda dengan dilekepek boleh, ya mau dipraktekin sekarang boleh, ada juga boleh, atau mau dibayarkan juga silakan. Bahkan menawari Anda dengan uang misalnya, buka supaya, ya, agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Apa yang akan kalau Anda sebagai A, apa yang akan dilakukan? Menjaga yang terakhir. Iya, pasti. Ya, kita pasti akan berusaha sekuat tenaga menjaga harga atau menjaga harta kita, apa yang kita miliki, yang menurut kita itu penting dan berharga, pasti itu akan kita jaga. Seperti itu ya. Itu adalah kodrat alam kita ada. Selanjutnya, nah ini dalam perubahan paradigma belajar ini ada yang namanya teori kontrol. Ini yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser ya. Ini seorang ilmuwan ya yang mencetuskan teori kontrol bahwa katanya ilusi itu apa? Hayalan atau apa ya, fata morgana jelas dan tidak jelas gitu ya, bahwa guru itu mengontrol murid. Kenapa? Ilusi katanya bahwa guru mengontrol murid. Ilusinya dari hal mana? Ternyata ilusinya itu bahwa bisa jadi ketika murid kita misalnya diminta untuk melakukan sesuatu, misalnya tolong nak bersihkan ruangan ini. Pada saat murid kita mengikuti apa yang kita minta atau apa yang kita perintahkan, bukan berarti siswa tersebut apa? Nurut gitu ya. Sebenarnya dia itu mempunyai pilihan untuk menolak dan menerima. Jadi pada saat dia itu melaksanakan berarti kontrol dirinya itu sedang menerima apa yang diminta oleh gurunya gitu ya. Jadi bahwa kontrol dalam pribadi itu adalah hak setiap murid. Jadi murid juga memiliki kontrol untuk dirinya sendiri seperti itu. Jadi ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid tidak selamanya bisa mengontrol murid gitu ya. Kemudian yang kedua, ilusi katanya bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kita kan sering kali menyampaikan hal-hal yang positif ya. Nah, bahwa jangan melakukan tindakan bullying misalnya. Sayangi, saling menghargai antar teman, itu adalah penguatan positif kan? Tetapi hal tersebut tidak selamanya bisa efektif dan bermanfaat. Ya, jadi apa sebenarnya yang kita lakukan? Apakah yang selama ini kita lakukan sudah sesuai atau kita harus melakukan perubahan paradigma dalam belajar ini?
Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Memang ilusi, ya. Kenapa? Karena saat kita misalnya membuat murid kita merasa bersalah, ya kamu mah seperti itu, ya. Kenapa kamu melakukan hal seperti itu? Maka apa yang terjadi dalam diri murid? Maka di dalam diri murid itu dia akan merasa dirinya itu kecil, merasa dirinya itu rendah dan tidak berguna gitu ya, sehingga dia akan merasa rendah diri seperti itu. Nah, jadi membuat orang merasa bersalah juga itu merupakan ilusi. Jangan-jangan kita selama ini selalu melakukan hal seperti itu. Kalau melakukan hal seperti itu berarti banyak-banyak istighfar saja gitu ya. Astagfirullahaladzim gitu ya. Selanjutnya, ilusi katanya bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Yang tidak bisa kita memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu. Ya, karena kita juga memiliki hak untuk mengontrol diri kita sendiri. Sama orang dewasa ataupun anak saja tidak akan bisa dipaksa. Gitu ya, itu adalah teori kontrol yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser. Nah, ini poin yang kedua, kita sudah sampai ke poin yang kedua tentang disiplin positif. Apa itu disiplin? Secara bahasa itu disiplin itu berasal dari bahasa Latin, ya, disiplina, yang artinya belajar. Jauh ya, kalau menurut kita disiplin itu apa? Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, pokoknya hari Senin harus menggunakan seragam yang rapi, sepatunya rapi, itu kan merupakan apa? Untuk mendapatkan kepatuhan di siswa. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bisa jadi siswa itu, saya mah pakai rok putih itu di sekolah itu gak nyaman, ya. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Seperti itu ya. Maka mengapa kita itu atau Menteri Pendidikan itu mencanangkan bahwa sekarang yang kita lakukan itu adalah merdeka belajar, gitu ya. Nah, bukan untuk tadi tujuannya kan untuk apa? Keselamatan dan kebahagiaan murid. Jadi indikator kita kekonaran adalah murid dan murid berayana yang harus dikedepankan oleh pendidikan, gitu ya. Selanjutnya, nih kita sudah sampai ke poin yang ketiga, yaitu kebutuhan dasar manusia. Ya, yang mana kebutuhan ini harus terpenuhi. Tidak boleh tidak ada yang terpenuhi, pokoknya harus terpenuhi. Bagaimana caranya? Dan realitasnya kebutuhan setiap orang itu berbeda. Ya, kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kalau kita lihat di sini ada kebutuhan dasar manusia itu ada 5, ya. Nah, ini dia. Yang pertama adalah yang paling pertama ini adalah yang ini, survival, ya, yang ini. Survival itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu pokoknya ini yang paling utama, ya. Jangan sampai ada yang kurang. Kebutuhan bertahan hidup ini merupakan kebutuhan biologis manusia seperti makan, minum, kesehatan jasmani, pokoknya kesehatan jasmani dan rohani itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang yang berupa itu perhatian. Kita butuh nggak perhatian? Butuh ya, perhatian, dimengerti, dihargai, dihormati, disayangi. Itu adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang. Yang ketiga adalah kebutuhan kebebasan atau freedom. Ya, kita tidak suka dibatasi dalam segala hal. Kita ingin bebas. Ya, kalau
misalnya dibatasi seperti itu, nah maka kebutuhan kebebasan ini akan terganggu. Maka kalau misalnya suatu kebutuhan itu terganggu atau tidak terpenuhi, maka akan mencari di luar kebutuhan itu. Maka gimana caranya harus terpenuhi kebutuhan ini. Yang keempat itu adalah kebutuhan kesenangan. Kita kan butuh senang, butuh hiburan, butuh jalan-jalan, butuh me time berenangnya dong ayo nama bahasa gitu ya. Pokoknya mah kita itu setelah seharian bekerja atau mengajar, kita juga butuh kesenangan. Itu juga adalah suatu kebutuhan yang harus kita penuhi. Kalau tidak terpenuhi, maka kita akan mencari ya supaya kebutuhan terpenuhi, mencari peluang apa caranya supaya terpenuhi. Yang kelima adalah kebutuhan kekuasaan. Kekuasaan itu misalnya kita itu bisa dalam hal berbicara saat misalnya kita itu menguasai berbicara di depan orang, maka apa yang akan terjadi kalau misalnya tidak terpenuhi? Dia itu akan ngobrol nanti, pokoknya ngobrol ke belajar ngobrol gitu ya, anak-anak mah kalau lagi belajar ngobrol. Karena apa? Karena dia butuh untuk berbicara. Kalau nggak berbicara, kebutuhan kekuasaannya. Selanjutnya, ini ada satu kasus. Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Ada yang mau berpendapat? Mungkin saya ya sebagai Bu Rina akan menanyakan alasan dia kepada Agus, kenapa Agus bisa memaksa temannya untuk meminta bekal makan siang. Terus kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Mungkin saja si Agus itu tidak diberi bekal oleh orang tuanya, atau mungkin saja Agus itu ingin perhatian dari teman-temannya. Terima kasih Bu Rizka. Kita lihat. Nah ini ada beberapa ada beberapa hal atau ada beberapa alasan yang bisa saja dilakukan oleh Agus seperti tadi yang disebutkan oleh Bu Rizka. Mungkin saja Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, itu berarti termasuk kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, teman Agus jadi perhatikan Agus, itu berarti kebutuhan disayangi, dicintai. Kemudian yang ketiga, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Berarti itu kekuatan ya. Kemudian yang keempat, Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Itu adalah kebutuhan kebebasan. Ataupun bisa saja Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Jadi itu Agus itu mungkin saja belum terpenuhi kebutuhan akan kesenangannya. Jadi bisa saja kelima alasan ini dimiliki oleh Agus. Yang harus kita lakukan adalah mencari tahu alasannya dengan cara bertanya. Yang keempat, selanjutnya ada hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Di sini ada kasus ya. Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pembelajaran tersebut berlangsung
Dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara bergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang bergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak setuju pastinya. Mengapa? Mengapa? Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman bisa saja dan konsekuensi juga bisa. Karena apa? Iva memang melanggar dan konsekuensinya harus menerima konsekuensi gitu ya. Kemudian yang dilakukan Pak Seno kurang tepat juga karena menghukum gitu ya, menghukumnya dengan mempermalukan gitu ya, mempermalukan Iva. Nah, di sini ada perbedaan antara hukuman, sanksi, dan restitusi. Mungkin di sini ada yang belum kenal atau baru mendengar kata restitusi, atau mungkin ada yang sudah tahu tentang restitusi. Ini adalah perbedaannya antara hukuman, sanksi, dan restitusi. Yang pertama, jika hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan sanksi atau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Ada lagi restitusi. Restitusi merupakan pilihan. Dan kalimatnya pun kalimat yang diucapkan pada hukuman, peraturannya adalah titik-titik. Kamu harus titik-titik. Itu adalah kalimat yang diucapkan pada hukuman. Kemudian kalimat yang diucapkan pada sanksi. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Sedangkan kalau restitusi diajak diskusi siswa itu. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Ya, jadi imbasnya nanti kalau hukuman itu murid akan membenci peraturan. Sedangkan kalau konsekuensi imbasnya nanti murid akan menghormati peraturan. Sedangkan kalau restitusi murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Ini adalah dampak akhirnya ya yang sangat berbeda sekali. Menurut Bapak dan Ibu, kira-kira yang paling tepat untuk diterapkan itu hukuman, sanksi, atau restitusi? Jadi kalau hukuman itu bersifat jangka panjang ya, itu membuat tidak nyaman untuk murid. Sedangkan kalau sanksi itu tidak nyaman, tetapi jangkanya jangka pendek. Sedangkan kalau restitusi mah bukan menjadi tidak akan membuat nyaman, justru restitusi itu akan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Gitu. Jadi kalau saya kasih gambaran bahwa kalau sanksi itu bersifat netral ya, kalau hukuman itu bersifat negatif, sedangkan restitusi itu bersifat positif. Jadi yang paling baik dilakukan adalah restitusi, atau bisa saja sanksi juga dilakukan karena bersifat netral. Nah, semua perilaku memiliki tujuan. Ini tentang teori motivasi. Teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, itu adalah merupakan motivasi eksternal yang diucapkan dari luar. Sedangkan kalau motivasi internal itu kalimatnya seperti ini. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ya. Ini juga motivasi
motivasi eksternal. Sedangkan motivasi internal kalimatnya seperti ini. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Ya, jadi nanti akan muncul sikap menghargai diri sendiri. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan ke depan. Di sini sudah tersedia pernyataan-pernyataan dan tugas Bapak Ibu adalah menentukan apakah pernyataan ini merupakan sebuah hukuman atau konsekuensi. Pernyataan yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman katanya. Iya, betul, hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Iya, betul. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, betul. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Ya. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Ya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki sarung karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ya. Sudah bisa mengidentifikasi antara hukuman dan konsekuensi. Nah, selanjutnya yang perlu Bapak Ibu ketahui itu tentang restitusi ini. Jadi di sini akan menjelaskan bagaimana itu restitusi dan posisi kontrol guru. Jadi guru ini kita sebagai pendidik harus mengetahui posisi kita itu ada di posisi mana sih? Ya, ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum. Tadi sudah dijelaskan tentang hukuman ya, posisinya sebagai penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga posisi sebagai teman. Yang keempat pemantau dan yang kelima manajer. Nah, untuk penjelasannya kita bisa lihat dari pernyataan-pernyataan yang diucapkan jika kita berada di posisi kontrol. Yang mana? Coba, kalau misalnya membuat orang merasa bersalah, maka pernyataannya biasanya seperti ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu akan membuat dia merasa dirinya itu merasa kecil, merasa bersalah, merasa dirinya itu tidak berharga, merasa kecil, pokoknya merasa rendah diri, gitu ya. Itu posisi kita sebagai guru berarti posisi pembuat orang merasa bersalah. Kemudian jika posisi penghukum, kamu tidak benar-benar melakukannya, nah itu berarti benar-benar saklek gitu ya, kalimatnya itu berarti posisi kita sebagai guru itu sebagai penghukum. Beda lagi dengan teman. Kalau teman kalimatnya ya seperti kita bersama teman. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak, tolonglah gitu ya. Kita itu berharap kepada siswa. Kemudian pemantau. Jika kita sebagai pemantau, kalimatnya seperti ini. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu ya. Jadi biasanya kalau pemantau itu dipancing murid itu dengan penghargaan, gitu ya, atau reward, gitu ya, sehingga tugas guru hanya sebagai pemantau. Gitu. Kemudian jika posisinya sebagai manajer, pertanyaannya bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi siswa diajar diskusi apabila terjadi suatu masalah, bukan disalahkan, bukan langsung dihukum, atau kita berharap pada siswa untuk dibantu, atau kita memberikan penghargaan. Pasti semuanya memiliki dampak positif dan negatifnya. Ya. Nah, coba ini ada kasus nih. Pada hari Senin, Pak Harun tidak masuk sekolah. Pak Harun merupakan guru matematika. Saat itu, Bu Wati menggantikan Pak Harun. Bu Wati baru 1 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali mengetahui hal ini
dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Ati. Bu Ati mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayo, tugasnya dikerjakan. Ibu bapak kepala sekolah, kalau melihat tidak mengerjakan tugas, tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ibu sampai kecap Bu, mereka tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Kira-kira posisi Bu Ati di sini sebagai apa? Posisinya? Sebagai posisi kontrol apa? Ya teman, betul. Posisi kontrol teman. Posisi kontrol teman. Ya, karena kalimatnya ada kalimat apa? Ayo, tugasnya dikerjakan. Bantu ibu. Ya, ayo tugasnya dikerjakan gitu ya. Jadi seperti kita kepada teman kalimatnya. Nah itu ya, berarti sudah bisa dunia identifikasi posisi kontrol. Kasus 2, Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kakinya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali mendengar itu. Dino pun mengalir bercerita tentang kesalahan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif. Karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Nah, Ibu Suti kemudian melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, apa yang diperbaiki Ibu? Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot di akan seperti ini. Ibu Suti pun kembali bertanya kepada Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Nah ini adalah lanjutannya. Kemudian Dino berpikir sejenak, Dino menjawab, tidak tahu Bu, saya akan kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau ngeliat kan akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjadikan saja? Bersediakah kamu? Dino tanpa ragu-ragu dan menanggapi, menjahit katanya. Mana saya tahu bagaimana caranya menjahit Bu? Ya, Ibu Suti teruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit Dino? Kemudian Dino berpikir sejenak menambah lagi kaki si Anto ya. Kemudian barulah menanggapi. Nanti yang mengajari saya siapa Bu? Nah, lalu dijawab lagi Pak Irfan, ada beberapa sana. Kemudian nanya lagi tuh, gimana ya? Tapi saya harus memperbaiki, tapi saya tidak bisa gitu. Akhirnya Dino mengangguk dan menyetujui. Dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit, ya, dan memperbaiki meja Anto. Terakhir kali dilihat keduanya sudah bercengkrama lagi, ya. Kira-kira posisi Bu Suti sebagai kepala sekolah menggunakan posisi kontrol apa? Manajer, betul, tulis saya dan Bu Yanti betul, ya. Posisi Bu Suti adalah posisi manajer. Nah ini ya penjelasannya bagaimana guru sebagai penghukum. Nah hasilnya kalau kita sebagai guru penghukum, hasilnya nanti anak itu akan memberontak pasti, ya. Kemudian anak itu akan menyalahkan orang lain karena takut dihukum kan, sehingga dia pasti nuduh temannya. Atau dia itu akan berbohong karena takut dihukum. Sedangkan kalau pembuat merasa bersalah, nanti siswa itu dampaknya akan menyembunyikan masalahnya, ya, atau menyangkal, atau juga bisa saja berbohong. Nah, kalau teman nanti itu akan perkampungan, ya, terus diulang-ulang kesalahannya, ya.
terlalu baik karena kita sebagai guru TK gitu ya. Kalau sebagai pemantau nanti, misalnya kan tadi pemantau itu memberikan reward atau penghargaan kalau dia itu melakukan hal yang positif. Nah, dampaknya dia itu siswa itu nanti kalau diawasi baru deh dia diam. Kalau nggak diawasi nanti dia akan berulang. Ya gitu. Kan nggak ada guru mau di. Nah, kalau sebagai manajer ini positif ya. Justru nanti hasilnya akan menguatkan pribadi karena muncul kesadaran dari murid tersebut. Ya. Kita lanjutkan ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gossen, suatu keyakinan akan memicu motivasi seseorang dari dalam atau prinsip. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti aturan. Ini muncul dari keyakinan kelas. Nah, kalau kita lihat keyakinan kelas itu posisinya ada di mana sih? Nah, jadi berawal dari peraturan kelas dulu. Nah, kemudian setelah dibentuk peraturan kelas akan muncul keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas misalnya ya dari kelas 1 sampai kelas 6 menerapkan keyakinan kelas ya di kelasnya masing-masing, maka di sekolah tersebut akan terbentuk lingkungan yang positif. Kalau sudah terbentuk lingkungan yang positif dalam suatu sekolah, maka terbentuklah budaya positif. Nah, ini perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu nilai kebajikannya gitu ya dari suatu peraturan. Jika peraturannya seperti ini, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, berarti nilai kebajikannya apa? Tanggung jawab. Nah. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Berarti nilai kebajikannya apa? Oh, berarti harus menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu juga berarti menghormati orang lain dan berkomitmen pada aturan. Itu ya nilai kebajikannya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Berarti keyakinan kelasnya atau nilai kebajikannya keselamatan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Nah, itu berarti berhubungan dengan kesehatan. Nilai kebajikannya. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Nah, itu juga menghormati orang lain atau kesabaran yang ditanamkan. Kemudian gunakan masker. Nah, itu berarti berhubungan dengan nilai kebajikan kesehatan dan keselamatan. Atau misalnya selanjutnya jangan berlari di kelas atau koridor. Itu juga keselamatan dan keamanan. Gitu ya. Jadi kalau keyakinan kelas itu kalimatnya itu simpel ya, jadi secara umumnya kalau ini kan rinci ya, selalu kembalikan diri ke tempatnya, rinci atau bisa lagi ditambahkan kerjakan tugas dengan tepat waktu, itu juga tanggung jawab termasuknya. Jadi kalau keyakinan kelas itu bersifat umum, kalau peraturan kelas bersifat khusus, dan kalimatnya kalau keyakinan kelas itu harus positif ya, jangan negatif. Ini akan dijelaskan kembali tentang keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan tadi saya jelaskan bahwa peraturan itu lebih rinci ya, lebih konkret. Kemudian keyakinan kelas itu bersifat universal atau umum ya. Kemudian keyakinan kelas juga dibentuk dalam bentuk positif, jadi jangan ada larangan. Nilai-nilai kebajikan saja yang dimunculkan. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Misalnya keyakinan kelasnya 5 nilai kebajikan 5 poin gitu ya, atau 6 poin, jangan terlalu banyak. Keyakinan kelas sebaiknya sesuai
Kemudian semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat seperti yang sudah tadi kita lakukan bersama. Jadi keyakinan kelas itu bukan dibentuk oleh guru sendiri, yang harus dilibatkan siswa kita supaya siswa kita itu menyadari betapa pentingnya untuk melakukan keyakinan kelas tersebut. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kondisional gitu ya. Kalau misalnya harus diperbarui keyakinan kelasnya, bisa saja diperbarui dari waktu. Selanjutnya, nah di sini saya sudah melakukan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas yang pertamanya yang sebelumnya didiskusikan terlebih dahulu, kemudian siswa diminta untuk mencurahkan pendapatnya, yang selanjutnya ditempelkan, baru diambil kesimpulan. Yang akhirnya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang disepakati bersama itu katanya itu harus saling menghormati, saling berpartisipasi ini, komunikasi, kehadiran, jujur, saling menghargai dan tanggung jawab. Itu ya, ini yang dirumuskan di kelas 6. Nah, selanjutnya ini poin yang terakhir tentang segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi jangan sampai kembali kepada kelompoknya atau kembali kepada teman-temannya itu setelah kita dipanggil atau setelah diajak diskusi malah menjadi malu atau menjadi merasa bersalah. Nah, kalau restitusi menguatkan karakter siswa gitu ya. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan ke depannya, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuang salah. Gitu. Jadi bukan justru membuat dia merasa kecil, tapi harus bisa memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Ya, jadi mengapa restitusi ini membuat murid untuk jujur pada diri sendiri. Selanjutnya, melalui restitusi ini guru dapat memberikan penawaran, bukan paksaan. Ya, jadi memang diajak diskusi oleh siswanya. Bukan tiba-tiba kita langsung memaksa atau memberikan hukuman atau menuduh siswa, tidak seperti itu, tapi memberikan penawaran kepada siswa. Nah, inilah langkah-langkahnya. Jadi segitiga restitusi itu adalah tahapan-tahapan dalam melakukan restitusi. Hal yang pertama yang harus dilakukan itu adalah ini, menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitas itu caranya kita mengungkapkan kalimat-kalimat seperti ini pada saat siswa itu melakukan kesalahan. Nah, kita mengungkapkan kalimat seperti ini. Nah, itu gak apa-apa. Setiap orang itu pasti punya kesalahan kok, pasti pernah melakukan kesalahan kok, gitu ya. Gak apa-apa, wajar, ya. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini kok, masih ada. Ayo, ibu juga gitu ya. Nah, jadi mereka satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan identitasnya, baru kita ke validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah menanyakan ya bahwa kesalahan tersebut, perbuatan tersebut memang salah tidak perlu dilakukan. Tapi pertanyaannya seperti ini, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setelah memvalidasi tindakan yang salah, barulah menanyakan keyakinan. Coba mulai apa yang kita sepakati di kelas, misalnya. Atau bisa menanyakan, kamu itu sebenarnya nanti depannya itu ingin menjadi orang yang seperti apa
Nah, itu bisa ditanyakan kepada siswa. Ya, jadi yang pertama langkah-langkahnya adalah menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, baru menanyakan keyakinan. Nah, ini ya tadi tahapan-tahapannya dalam menstabilkan identitas. Ini kalimat-kalimatnya, contoh lainnya. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, atau kita bisa menyelesaikan ini. Oh, kamu pernah merasa begitu? Ini kalimat-kalimat yang diucapkan di validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah memiliki sesuatu yang penting buatmu. Jadi, menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas? Oh, apa yang kita percaya? Ya, di kelas atau keluarga. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Atau apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Oh, kamu ke depannya akan jadi orang seperti apa? Gitu ya, itu untuk menanyakan keyakinan. Nah, di sini sebelumnya saya sudah melakukan skenario dari penerapan segitiga restitusi dengan siswa saya, yaitu di kelas 6 ya. Sebentar saya putarkan dulu. Nah, sekarang yang tanya ini.
Mungkin videonya tidak terlalu kedengeran dengan jelas suaranya. Ini kasusnya setelah itu mengerjakan PR saat pembelajaran di bawah. Jadi saya dulu dengan saya belajar diskusi. Mengapa saya mengerjakan PR saat pembelajaran? Itu katanya karena dia itu main sorenya itu kecapean, kalau dia kecapean ketiduran katanya mengerjakan PR. Ya, itu kasus yang dialami oleh saya. Tapi validasi tindakan yang salahnya sudah dilakukan dan juga restitusinya juga sudah dilakukan. Nah itulah penerapan restitusi di sekolah ya, yang ini sebenarnya skenario saja bisa kita lakukan di kasus-kasus berikutnya gitu ya. Mudah-mudahan semuanya bisa melakukan segitiga restitusi ini, kemudian menerapkan langkah-langkahnya dengan baik dan bisa mengetahui kebutuhan dasar manusia ya. Memang itu yang harus kita pahami, sehingga mudah-mudahan kedepannya di sekolah kita tercipta budaya positif dan lingkungan yang positif. Ya Rabbal Alamin ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ya, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sudah kita saksikan bersama-sama pemaparan definisi tentang budaya positif oleh Ibu Mem. Mudah-mudahan kita sebagai pendidik bisa mewujudkan atau memunculkan hal-hal yang baru terhadap murid-murid kita. Baik, kita tutup acara ini atau kegiatan ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.